Masa kerja pengurus Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro, YPMAK, periode 2019 hingga 2024 segera berakhir pada Desember 2024 mendatang. Dengan berakhirnya masa jabatan itu, pembina YPMAK membentuk panitia seleksi perekrutan pengurus baru dan mencari konsultan pendamping dalam proses seleksi pengurus baru periode kedua 2024 hingga 2029. Pada Jumat, 31 Mei 2024, sore di kantor YPMAK, Jalan Yos Sudarso, tahapan awal perekrutan dimulai dengan konferensi pers yang dihadiri oleh pembina YPMAK dari perwakilan PT Freeport Indonesia, pemerintah Kabupaten Mimika, Lemasa, Lemasko, dan panitia seleksi serta pengawas YPMAK. Setelah melewati proses seleksi oleh panitia seleksi, pembina memutuskan bahwa PT Ara Indonesia sebagai konsultan perekrutan pengurus YPMAK. Pada kesempatan pertama nanti mungkin saya akan menyampaikan beberapa poin. Kemudian nanti setelah saya nanti saya akan kasih kesempatan juga ke panitia seleksi dalam hal ini. Mereka sudah menentukan juru bicaranya, Bapak Yunuskum dan juga Ibu Ambore yang nanti akan mewakili pansus juru bicaranya. Beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa masa jabatan dari pengurus YPMAK 2018, mereka ini pengurus pertama 2018 sampai dengan 2019 sampai 2024 akan berakhir. Sehingga YPMAK ini berdiri tanggal 18 Desember 2018. Nah, inilah pengurus pertama yang kita pilih dan prosesnya juga akan kita lakukan pada saat ini. Nah, untuk melakukan proses seleksi ini, kemudian dalam rapat pembina pada tanggal 8 Desember 2023, kami memutuskan untuk membentuk panitia seleksi pengurus YPMAK periode 2024-2029 atau disingkat menjadi pansel yang berjumlah 7 orang dengan masa kerja selama 1 tahun sampai Desember 2024. Setelah melewati berbagai proses, pada tanggal 30 April 2024 keseluruhan 7 orang pansel telah disetujui oleh pembina YPMAK dengan nama-nama sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Rachel Lorenzo, perwakilan PPP. Kemudian yang kedua, Bapak Paulo Nali, perwakilan dari Main ID. Kemudian ketiga, Ibu Anace Ombole, perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Keempat, Bapak Christian Kainama, perwakilan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro, Demasko. Kelima, Bapak Krinusku, perwakilan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme. Kemudian keenam, Bapak Lili Hasanuddin, perwakilan dari Nirlaba. Kemudian yang ketujuh, Bapak Hari Febriansa, perwakilan profesional. Poin yang ketiga, bahwa pansel sejak diputuskan pada awal Desember 2023 telah melakukan beberapa tahapan pekerjaan, yaitu yang pertama membuat dan menetapkan tata tertib jadwal kerja dari pansel. Kemudian yang kedua, melakukan seleksi secara profesional terhadap perwakilan unsur nirlaba dan profesional untuk melengkapi susunan anggota pansel. Ini mungkin sedikit saya jelaskan bahwa awalnya sesuai dengan keputusan mereka 5 orang aja dulu. Selain nomor 6 dan 7 tadi perwakilan dari nirlaba dan pansel, prosesnya kita memilih 5 yang paling ada di dalam perwakilan itu, yaitu dari Freeport, Main ID, pemerintah, Lemasko dan Lemasa. Kemudian mereka membuat semacam term of requirement, kemudian itu dilakukan proses seleksi lagi untuk sektor
nirlaba dan profesional. Itu kemudian dipublish pengumumannya ke semua media, ya. Proses kita siapapun yang memenuhi persyaratan silakan mendaftar, mereka kemudian lakukan proses administrasi, ya, verifikasi, kemudian interview, ya. Kemudian mereka bikin bobotnya, ya, mereka ranking dan mereka mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Dua orang tambahan dari sektor nirlaba dan profesional. Kemudian mungkin sudah kemudian poin keempat, kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena proses seleksi telah dilakukan dengan baik dan hasil seleksi telah ditetapkan oleh pembina yang. Jadi setelah tambahan 2 orang tadi, ya, dari profesional dan nirlaba, kemudian mereka melakukan proses pembuatan TOR lagi, ya, term of requirement, kemudian pengumuman di media dan seleksi terhadap konsultan perekrutan. Jadi 7 orang ini kemudian bekerja untuk membuat TOR, kemudian mencari konsultan lagi untuk perekrutan. Nah, kemudian begituan kita setelah proses seleksi dilakukan dengan baik dan juga hasil seleksi terakhir dari 22, ya, awalnya 22, kemudian sampai pada akhirnya 5 besar kemudian kita menetapkan 2 besar kemudian kita ambil sana. Jadi yang terpilih di sini sebagai konsultan rekrutmen adalah PT ARA Indonesia sebagai konsultan perekrutan pengurus YPMK dalam rapat pembina. Ini diputuskan dalam rapat pembina tanggal 27 Mei 2024. Dipresentasikan oleh panitia seleksi, kemudian melalui mekanisme rapat pembina kita diskusi dan seperti yang tadi saya sampaikan 5 jadi 3 jadi 2 jadi 1 kita putuskan konsultan yang terpilih. Kemudian poin yang berikutnya, poin kelima, pengurus YPMK periode 2024-2029 yang akan diseleksi dan dipilih berjumlah 4 orang sesuai dengan Anggaran Dasar YPMK, yaitu seorang ketua atau direktur, direktur, kemudian 2 orang wakil ketua atau direktur, wakil direktur, dan salah satu sekretaris. Dan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan yayasan, posisi ketua atau direktur wajib berasal dari suku Amume Kamoro. Sedangkan untuk 3 posisi lainnya dipilih berdasarkan urutan prioritas, yaitu suku Amume atau Kamoro, kemudian 5 suku kekeramatan, Damal, Danime, Moni, dan Duga, dan terakhir orang asli Papua. Poin ke-6, keseluruhan pengurus YPMK adalah 5 orang. Untuk posisi bendahara sesuai dengan Anggaran Dasar YPMK ditunjuk oleh pihak donor, yaitu PT. Bendaharanya dari PT. Kemudian yang poin ke-7, Pansel dibantu konsultan perekrutan PT ARA Indonesia akan mengajukan detail jadwal proses perekrutan termasuk, namun tidak terbatas, pengumuman pendaftaran. Seleksi calon kandidat pengurus YPMK periode 2024-2029 kepada pembina pada bulan Juni 2024 untuk diputuskan dan selanjutnya akan dilaksanakan oleh Pansel. Jadi konsultan yang tadi terpilih untuk perekrutan itu sudah dipilih, kemudian
nanti akan diperkenalkan pada saat rapat pembina terdekat yang akan dilaksanakan di bulan Juni 2024. Kemudian poin ke-8, semua proses pelaksanaan rekrutan pengurus YPMK akan disampaikan secara reguler oleh pansel melalui website YPMK, kemudian surat kabar lokal dan nasional, dan media sosial YPMK. Poin terakhir, mari kita bersama-sama mendukung kerja pansel untuk mensukseskan proses seleksi dan pemilihan pengurus YPMK periode 2024-2029. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dan juga media. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan cukup jelas. Lebih kurangnya kami sampaikan mohon maaf, dan nanti pada kesempatan berikutnya mungkin dari pansel akan menyampaikan dan kita ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Waktu saya kembalikan.